rumah semua. Hai teman-teman. Halo teman-teman. Dengerin yuk pantun rohani Berdasarkan bacaan hari ini, Selasa 20 Juli 2021, Berdasarkan bacaan Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Saat ini saya sedang berada di Gua Maria Sendangrejo, Kota Blitar. Tepatnya lebih kurang 2 km setelah makam Bung Karno ke arah Candi Penataran. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, hari ini Selasa tanggal 20 Juli 2021, gereja memberikan bacaan pada kita dari Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Kalau kita ditanya, patung siapakah yang di belakang saya? Tentu orang bisa menjawab, itu adalah patung Bunda Maria. Kalau pertanyaan dilanjutkan, siapakah Bunda Maria itu? Tentu jawabannya juga benar. Bunda Maria adalah bunda dari Tuhan Yesus. Tetapi melalui perikop hari ini, Yesus memberikan pemahaman yang baru yang bisa menjadi bundanya, menjadi ibunya, bukan hanya Bunda Maria. Ketika Bunda Maria dengan saudara-saudara yang lain mencari Tuhan Yesus ketika Yesus sedang mengajar, dan salah seorang yang mendengarkan Yesus mengatakan, ibu dan saudara-saudarimu sedang mencari engkau. Yang masih kurang adalah kesadaran. Banyak yang tak tahu tapi tak bertanya. Saat Yesus melakukan pengajaran, dicari oleh ibu dan saudaranya. Tapi Yesus mengatakan apa? Inilah saudara-saudariku, inilah ibuku, sambil menunjuk orang yang ada di sekitarnya. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku, dialah ibuku, dialah saudaraku, dialah saudariku. Saudara-saudari yang dikasih dan mengasihi Tuhan, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Sebagai manusia, Bunda Yesus hanya Bunda Maria. Tetapi sebagai Allah, yang juga telah menunjukkan kealahannya, yang bisa berjalan di atas air, mengusir setan, bahkan membangkitkan orang yang sudah mati, 4 hari sudah mati pun bisa dibangkitkan. Karena memang ada kuasa Allah di dalam diri Yesus. Di dalam kuasa kealahannya, bukan hanya Maria yang bisa menjadi ibu Yesus, tapi siapapun yang melakukan kehendak Bapa di surga bisa menjadi ibu Yesus. Kita pun ketika kita selalu setia melaksanakan perintah Allah Bapa di surga, kita pun bisa dijuluki sebagai ibu Yesus, sebagai saudara Yesus, sebagai saudari Yesus. bangsa kita memang bangsa berbineka, tapi bukankah kita harus bersatu? Yesus justru bertanya pada mereka, siapa ibu dan saudaraku itu? Pada perikop yang lain mungkin mudah-mudahan lebih memperjelas. Ketika Yesus mengajar, ada seorang perempuan yang berteriak, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Tapi Yesus mengatakan apa? Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Bunda Maria selalu setia mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya di dalam hatinya. Maka selain Bunda Maria, kita pun berbahagia kalau kita bisa seperti Maria, setia mendengarkan sabda Tuhan, juga memelihara di dalam hati kita masing-masing. Sedikit mundur ke belakang, di Perjanjian Lama, tepatnya di Mazmur bab 1 ayat 2-4, lebih kurang dikatakan begini, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang menghasilkan buah pada masanya, daunnya tidak akan pernah kering, dan apapun yang diperbuat berhasil. menyanyikan lagu diiringi harpa. Kalau direkam tentu segera laku. Orang yang melakukan kehendak Bapa, dia itulah ibu dan saudaraku. Kita berbahagia ketika kita bersetia merenungkan firman Tuhan, memeliharanya, dan terlebih-lebih bisa melaksanakannya. Kita sebagai pelaku-pelaku firman, dengan demikian kita layak disebut sebagai saudara, saudari, dan ibu dari Tuhan Yesus. Semoga bacaan hari ini menjadi inspirasi bagi hidup kita hari ini dan yang akan datang. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti,
descenda super vos et maneat semper. Semangat pagi. Selamat bertekun menjalankan kehendak Bapa agar layak disebut ibu dan saudara-saudari Yesus. Salam seroja, Sehat rohani dan jasmani. berkat dalam. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam, terima kasih.